36 strategi merupakan kumpulan prinsip strategis yang telah terbukti efektif selama berabad-abad dalam menghadapi tantangan kompleks. Strategi pertama, menipu langit untuk menyeberangi laut, mengajarkan pentingnya menyembunyikan niat sebenarnya di balik tindakan yang tampak biasa. Dalam konteks bisnis modern, pendekatan ini menekankan nilai dari eksekusi yang halus dan tidak mencurigakan saat mengimplementasikan inisiatif strategis yang signifikan. Dengan menyamarkan gerakan besar sebagai aktivitas rutin, organisasi dapat mencapai tujuan transformatif tanpa memicu resistensi atau peringatan dari kompetitor. Menipu langit untuk menyeberangi laut merupakan strategi perdana yang menekankan pada eksekusi manuver yang berani namun tetap halus. Inti dari konsep ini adalah kemampuan untuk menyembunyikan inisiatif besar, berisiko tinggi, atau transformatif di balik aktivitas yang terlihat rutin dan biasa. Dengan menyamarkan langkah strategis sebagai hal yang tidak berbahaya, organisasi dapat mencapai tujuan utamanya tanpa memicu kecurigaan, bahkan dari pengamat yang paling waspada sekalipun. Strategi ini bertumpu pada desensisasi psikologis dan bias normalitas. Ketika suatu aktivitas tampak standar, kewaspadaan pihak lain akan menurun secara alami, meskipun aktivitas tersebut sesungguhnya bersifat revolusioner atau mengandung risiko tinggi. Tujuannya adalah mengeksekusi langkah strategis yang berani di balik topeng kewajaran operasional sehari-hari. Wawasan utamanya menegaskan bahwa keberhasilan manuver besar tidak hanya bergantung pada kerahasiaan total, melainkan pada kemampuan menciptakan persepsi bahwa tidak ada hal luar biasa yang sedang terjadi, sehingga pengamat atau kompetitor tetap lengah. Prinsip ini mendefinisikan puncak keahlian strategis di mana kemenangan diraih bukan melalui konflik frontal yang menguras sumber daya, melainkan melalui superioritas posisi dan strategi yang tak terlihat. Dalam konteks bisnis modern, ini berarti membangun keunggulan kompetitif sedemikian rupa, melalui inovasi, penguasaan pasar, atau efisiensi operasional, sehingga pesaing menjadi tidak relevan atau kehilangan kemampuan untuk merespons sebelum mereka menyadari bahwa keunggulan tersebut telah diambil alih. Ini adalah seni memenangkan persaingan tanpa perlu berperang secara terbuka. Akar sejarah strategi ini merujuk pada dinasti Tang di abad ke-7 Masehi, terkait kampanye Angkatan Laut Kaisar Taizong. Latar belakang situasi menggambarkan ambisi Kaisar Taizong, Li Shimin, untuk melancarkan invasi skala besar ke Goryeo, Korea modern. Namun, eksekusi strategi ini menghadapi tantangan sumber daya manusia yang serius. Pasukan militer dilanda ketakutan terhadap penyeberangan laut dan menolak untuk naik kapal, menghambat mobilisasi kekuatan yang diperlukan untuk ekspansi tersebut. Jenderal Sue Rengkui atau dikenal juga sebagai Si Jinkui, mengajukan solusi strategis untuk mengatasi kebuntuan psikologis pasukan tersebut. Ia menginisiasi pembangunan sebuah paviliun mewah bertingkat yang menjorok ke laut, menciptakan sebuah lingkungan yang tampak sebagai tempat hiburan eksklusif di medan perang. Melalui undangan kepada kaisar, pejabat istana, dan seluruh prajurit untuk menghadiri perjamuan panjang yang diisi musik, anggur, dan hiburan, ia berhasil mengalihkan fokus pasukan dari kecemasan mereka. Taktik ini menciptakan atmosfer normalitas dan kemewahan yang efektif melumpuhkan kewaspadaan, memungkinkan mobilisasi pasukan terjadi secara halus di bawah kedok sebuah acara sosial. Realitas operasional di balik manuver ini mengungkapkan bahwa paviliun tersebut sejatinya adalah kapal perang raksasa yang tersamar. Mekanisme utamanya memanfaatkan distraksi strategis. Ketika para pemimpin dan pasukan terfokus sepenuhnya pada hiburan, struktur tersebut diam-diam berlayar. Pada saat kesadaran situasional muncul, bahwa mereka telah berada di tengah laut, opsi untuk mundur atau kembali sudah tertutup. Hal ini menciptakan point of no return di mana pasukan terpaksa harus melanjutkan dan berkomitmen penuh pada misi karena tidak ada lagi alternatif lain yang tersedia. Hasil akhirnya adalah eksekusi kampanye yang berjalan mulus tanpa memicu pemberontakan atau resistensi internal. Strategi ini berhasil menipu langit, simbol dari kewaspadaan mutlak, karena inisiatif yang luar biasa dan berisiko tinggi berhasil dikemas agar terlihat sangat biasa dan rutin. Pada akhirnya, tujuan strategis atau penyeberangan laut tersebut berhasil dicapai bukan melalui pengerahan kekuatan secara paksa atau konfrontasi, melainkan melalui sandiwara strategis dan pengelolaan persepsi yang efektif. Dalam ekosistem bisnis, prinsip menipu langit untuk menyeberangi laut merefleksikan seni meluncurkan inisiatif strategis berskala besar, mulai dari ekspansi pasar, disrupsi produk, hingga transformasi organisasi,
di bawah kedok aktivitas operasional yang rutin. Taktik ini bertujuan untuk memitigasi risiko dengan cara menghindari deteksi dini oleh pesaing, meminimalkan intervensi regulator, serta mengatasi resistensi internal, memastikan bahwa langkah transformatif tersebut dapat berjalan lancar sebelum pihak lain menyadari signifikansinya. Strategi ini bukan sekadar taktik pengalihan semata, melainkan sebuah bentuk kamuflase strategis yang dirancang untuk melindungi inisiatif besar. Tujuannya adalah menghindari serangan balik preventif dari kompetitor sebelum posisi pasar terkonsolidasi dengan kuat. Di sisi internal, pendekatan ini berfungsi untuk mereduksi friksi dan penolakan terhadap perubahan yang bersifat disruptif. Dengan beroperasi secara diam-diam di bawah radar, organisasi memperoleh waktu krusial untuk membangun kapabilitas inti tanpa tekanan eksternal. Pada akhirnya, hal ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan elemen kejutan secara maksimal saat peluncuran resmi, sehingga menciptakan dampak pasar yang signifikan dan tak terduga. Prinsip utama penerapan strategi ini adalah mengintegrasikan inovasi ke dalam kewajaran operasional. Langkah-langkah radikal harus dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai peningkatan bertahap yang alami, bukan perubahan drastis yang memicu alarm. Organisasi perlu memanfaatkan struktur yang ada dengan menyisipkan proyek baru ke dalam divisi atau anggaran yang telah mapan untuk menghindari sorotan yang tidak perlu. Pengendalian narasi menjadi kunci, di mana persepsi dibentuk melalui komunikasi yang konsisten dan rendah hati. Selain itu, strategi ini secara efektif memanfaatkan celah perhatian, mengingat pesaing cenderung mengabaikan aktivitas yang tampak, membosankan, atau rutin, sehingga memberikan keunggulan strategis bagi mereka yang mampu bergerak di bawah radar. Dalam konteks aplikasi bisnis umum, strategi ini diimplementasikan melalui 5 pendekatan taktis. Inovasi produk rahasia dilakukan dengan menyembunyikan pengembangan produk terobosan, game changing di balik proyek R&D yang tampak rutin. Ekspansi pasar senyap memanfaatkan entitas anak atau kemitraan lokal untuk menembus pasar baru tanpa menarik sorotan strategis. Sementara itu, transformasi digital bertahap memperkenalkan otomasi atau AI sebagai upaya peningkatan efisiensi untuk meredam resistensi, bukan sebagai ancaman penggantian tenaga kerja secara langsung. Di tingkat korporasi, akuisisi strategis terselubung diterapkan dengan membangun kehadiran awal di sektor target melalui investasi minor sebelum melakukan langkah akuisisi besar yang menentukan. Terakhir, pengalihan perhatian kompetitif dicapai dengan memfokuskan komunikasi publik pada divisi-divisi minor, sementara transformasi inti bisnis yang sesungguhnya berlangsung secara diam-diam di latar belakang. Prinsip ini menyoroti sebuah paradoks kewaspadaan. Lawan yang paling siaga justru seringkali memiliki titik buta terbesar terhadap hal-hal yang dianggap sepele. Dalam dinamika kompetisi bisnis, fokus berlebihan pada ancaman besar dan langsung seringkali mengalihkan perhatian dari manuver kecil yang tampak tidak relevan. Kelemahan ini dapat dieksploitasi dengan melancarkan inisiatif strategis yang disamarkan sebagai aktivitas minor atau tidak penting. Ketika kompetitor terlalu sibuk mempertahankan posisi utama mereka menjadi rentan terhadap penetrasi halus yang, pada akhirnya, mengubah lanskap persaingan secara fundamental. Bagian ini menelaah penerapan praktis dari prinsip strategis yang telah dibahas sebelumnya melalui serangkaian studi kasus bisnis nyata. Fokus utama adalah mengidentifikasi bagaimana organisasi modern berhasil mengeksekusi manuver besar, seperti ekspansi pasar, inovasi radikal, atau transformasi digital, dengan menyamarkannya sebagai aktivitas rutin. Analisis ini dirancang untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, actionable insight, bagi para pemimpin dalam merancang strategi yang meminimalkan resistensi eksternal maupun internal, sekaligus memaksimalkan elemen kejutan saat peluncuran inisiatif strategis. Studi kasus pengembangan iPhone melalui Project Purple, tahun 2004 sampai tahun 2007, mengilustrasikan penerapan strategi ini secara presisi. Tujuan utamanya adalah menciptakan ponsel pintar revolusioner berlayar sentuh di tengah pasar yang didominasi oleh BlackBerry dan Nokia. Sebagai taktik pengalihan, Apple secara terbuka memfokuskan perhatian pasar pada peningkatan iPod dan ekspansi iTunes. Secara internal, Steve Jobs menjalankan inisiatif rahasia tingkat tinggi di fasilitas terisolasi dengan protokol keamanan ketat. Taktik kamuflase mencakup penggunaan prototipe palsu untuk menyesatkan pengamat, penyembunyian anggaran di bawah pos RN di perangkat lunak seluler, serta narasi publik yang membingkai proyek tersebut sekadar sebagai perangkat musik yang lebih baik.
Hasilnya, peluncuran iPhone pada 2007 berhasil mengejutkan industri secara total. Para pesaing gagal merespons secara efektif karena tidak mendeteksi ancaman yang sedang berkembang, membuktikan bahwa Apple berhasil menyeberangi laut, inovasi di balik kedok operasi pengembangan produk yang tampak rutin. Kasus Amazon Web Services, atau AWS, pada tahun 2006 mengilustrasikan penerapan strategi ini dengan presisi tinggi. Tantangan utamanya adalah membangun infrastruktur cloud global untuk bersaing secara langsung dengan raksasa teknologi mapan seperti IBM, Microsoft, dan Oracle. Sebagai taktik pengalihan, Amazon memposisikan AWS secara publik sebagai alat internal untuk meningkatkan efisiensi operasi retail mereka sendiri, sehingga mempertahankan persepsi pasar bahwa Amazon hanyalah toko buku online. Taktik kamuflase dijalankan dengan memasarkan layanan awal sebagai API untuk pengembang, alih-alih infrastruktur perusahaan skala besar, menghindari sorotan media, dan menyembunyikan investasi besar di dalam anggaran teknologi yang lebih luas. Hasilnya sangat menentukan, ketika pesaing akhirnya menyadari bahwa komputasi awan adalah medan pertempuran strategis yang krusial. AWS telah lebih dulu mengamankan keunggulan first mover, skala operasional yang masif, dan kekuatan penetapan harga. Kini, divisi tersebut menghasilkan pendapatan lebih dari $100 miliar per tahun. Strategi Gigafactory Tesla, 2013 hingga 2017, menyoroti pentingnya mengamankan rantai pasok untuk mencapai skala ekonomi yang kritis. Tujuan utamanya adalah mengamankan pasokan baterai guna memproduksi kendaraan listrik yang terjangkau, Model 3, secara massal. Sebagai taktik pengalihan, Tesla membingkai Gigafactory sebagai usaha patungan dengan Panasonic, yang berfokus pada produk penyimpanan energi, sehingga meremehkan peran sentralnya dalam produksi mobil listrik. Taktik kamuflase dijalankan melalui pengumuman lokasi awal yang dibingkai untuk baterai stasioner, penyembunyian target produksi yang sebenarnya, serta pengalihan fokus media ke divisi SolarCity alih-alih skala produksi baterai. Hasilnya, pesaing meremehkan integrasi vertikal Tesla. Pada tahun 2020, Tesla telah menguasai rantai pasok baterainya secara penuh, sementara produsen mobil tradisional masih kesulitan mendapatkan sel baterai. Kasus peralihan Netflix ke konten orisinal, tahun 2011 sampai tahun 2013, mendemonstrasikan transformasi fundamental dari sekadar distributor konten menjadi studio produksi global. Untuk menghindari kecurigaan dan resistensi dari pemegang hak cipta awal, Netflix menggunakan taktik pengalihan dengan melisensikan serial seperti House of Cards di bawah label hak streaming eksklusif, alih-alih mengungkapkannya sebagai produksi internal. Taktik kamuflase diperkuat melalui pelabelan persembahan Netflix pada konten awal, penyamaran anggaran produksi sebagai biaya lisensi konten, serta pernyataan publik eksekutif yang menegaskan bahwa mereka tidak berencana menjadi studio. Strategi ini berhasil meninabobokan studio film tradisional yang terus melisensikan katalog konten mereka dengan harga murah. Ketika realitas terungkap, Netflix telah bertransformasi sepenuhnya. Pada 2019, perusahaan mengalokasikan $17 miliar per tahun untuk konten orisinal, mengubah lanskap hiburan global secara permanen. Strategi ini paling efektif diterapkan dalam 4 skenario kritis. Pertama, saat organisasi hendak meluncurkan inovasi disruptif di pasar yang sangat kompetitif, di mana pengungkapan dini dapat memicu respons agresif dari pesaing. Kedua, ketika memasuki industri yang diatur secara ketat atau memiliki sensitivitas politik tinggi, di mana pendekatan yang terlalu mencolok dapat mengundang hambatan regulasi. Ketiga, dalam konteks restrukturisasi organisasi internal, strategi ini memungkinkan perubahan fundamental dilakukan tanpa memicu kepanikan atau resistensi dari karyawan. Keempat, saat membangun kapabilitas strategis baru yang, jika diketahui terlalu dini oleh pasar, akan memicu serangan preventif dari kompetitor sebelum organisasi siap sepenuhnya. Aturan praktis ini menegaskan bahwa penerapan strategi semacam ini harus dibatasi secara ketat pada situasi di mana unsur kejutan merupakan faktor penentu kesuksesan yang mutlak. Lebih jauh, keberhasilan manuver ini sangat bergantung pada kemampuan menjaga keselarasan internal yang solid. Meskipun kamuflase eksternal diterapkan untuk menyembunyikan niat strategis dari pihak luar, integritas dan kesatuan tim di dalam organisasi harus tetap terjaga kuat. Hal ini krusial untuk memastikan eksekusi yang presisi tanpa kebocoran informasi atau kebingungan internal yang dapat menggagalkan inisiatif tersebut.
Penerapan strategi ini membawa risiko inheren yang memerlukan manajemen yang cermat. Ketidakselarasan internal menjadi ancaman utama ketika karyawan tidak memahami misi sebenarnya, yang dapat mengikis urgensi dalam eksekusi. Selain itu, terdapat risiko kamuflase berlebihan. Jika sebuah proyek terlalu tersembunyi, ia berpotensi mengalami kekurangan sumber daya vital atau kehilangan dukungan eksekutif. Aspek etika juga menjadi pertimbangan krusial, di mana penyesatan yang disengaja dapat merusak kepercayaan secara permanen jika terungkap. Terakhir, kegagalan waktu merupakan ancaman nyata. Jika proses menyeberangi laut berlangsung terlalu lama, momentum strategis dapat hilang dan peluang pasar mungkin tertutup sebelum tujuan tercapai. Panduan ini menekankan pentingnya menyamarkan perubahan fundamental sebagai bagian alami dari alur kerja sehari-hari. Dengan mengintegrasikan inisiatif transformatif ke dalam rutinitas operasional, organisasi dapat menghindari guncangan budaya atau resistensi yang sering menyertai perubahan drastis. Tujuannya adalah membingkai inovasi besar sebagai langkah evolusioner yang logis, bukan sebagai revolusi yang mengganggu. Pendekatan ini mereduksi friksi, baik dari internal maupun eksternal, memungkinkan strategi berkembang secara organik di bawah radar hingga mencapai titik di mana transformasi tersebut telah mapan dan sulit untuk dihentikan. Menipu langit untuk menyeberangi laut, merepresentasikan seni ketidakterlihatan strategis melalui kewajaran. Prinsip ini menegaskan bahwa langkah paling berani seringkali berhasil bukan melalui pengumuman yang gembar-gembor, melainkan dengan pendekatan yang halus, membuat inisiatif revolusioner tampak sebagai hal yang lumrah. Perusahaan seperti Apple, Amazon, Tesla, dan Netflix tidak sekadar berinovasi, mereka secara efektif menyamarkan revolusi mereka sebagai evolusi bertahap. Dalam ekosistem bisnis yang terobsesi dengan disrupsi pasar, keunggulan kompetitif tertinggi mungkin justru terletak pada kemampuan untuk melakukan transformasi besar atau menyeberangi laut, tanpa seorang pun menyadari bahwa Anda telah meninggalkan pantai. Dalam konteks bisnis, masa depan tidak selalu menjadi milik inovator yang paling vokal atau mencolok. Sebaliknya, keunggulan jangka panjang dimiliki oleh mereka yang mampu membangun fondasi masa depan secara terbuka namun tersamar, bekerja di bawah radar hingga transformasi tersebut terwujud tanpa disadari oleh pasar maupun kompetitor. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Diharapkan wawasan mendalam mengenai strategi, menipu langit untuk menyeberangi laut, ini dapat memberikan keunggulan perspektif dalam merumuskan langkah strategis bisnis Anda ke depannya.